Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Tia selaku guru PKN kelas 11 IPS 2 dan selamat siang juga kepada teman-teman yang saya sayangi. Kali ini kelompok kami yaitu kelompok 2 ingin mempresentasikan materi PKN yang dibentuk dalam PowerPoint yang berjudul Dinamika Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia yang beranggotakan Anugrah Kolbusa Fanala Zuardi, Aisyah Fernanda Triandini, Cynthia Hairunisa Kurniawan, dan Denok Irawati. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu Cynthia Hairunisa Kurniawan. Yang pertama ada A. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Secara umum, hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi melampaui batas-batas negara. Makna dari konsep tersebut adalah ada 3. Yang pertama politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Politik luar negeri, yaitu seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan ke negara serta kepentingan nasional dengan negara yang bersangkutan. Yang kedua ada hubungan luar negeri, yaitu keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Yang ketiga, politik internasional, yaitu politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Selanjutnya, pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Ruang lingkup hubungan internasional terletak dalam 2 bidang, yaitu bidang publik dan bidang privat. Bidang publik itu meliputi politik internasional, politik luar negeri, hubungan diplomasi, pertahanan, keamanan, organisasi internasional, dan kejahatan internasional. Yang kedua, ada bidang privat, yaitu meliputi ekonomi dan moneter internasional, ilmu pengetahuan, dan turisme atau kepariwisataan. Faktor-faktor perlunya kita bekerja sama dengan negara lain yaitu ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup kesananya baik melalui kudeta maupun intervensi negara lain. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan negara lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aisyah Fernanda. Politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Setiap negara mempunyai kebijakan politiknya masing-masing. Kebijakan politik masing-masing negara dalam pergaulan internasional dinamakan politik luar negeri. Berkaitan dengan hal tersebut, bentuk kerjasama dan perjanjian internasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia merupakan perwujudan dari politik luar negeri. Tujuan politik luar negeri Indonesia menurut Muhammad Hatta yaitu mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara, memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat, meningkatkan perdamaian internasional, meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila dasar dan filsafat negara kita. Peristiwa-peristiwa yang menggambarkan bentuk kerjasama yang dikembangkan bangsa Indonesia yaitu ada Indonesia menjadi anggota PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Meskipun pernah keluar dari keanggotaan PBB pada tanggal 7 Januari 1965, akan tetapi pada tanggal 28 September 1966, Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB dan tetap sebagai anggota yang ke-60. Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia Afrika yang kemudian melahirkan Dasar-Sila Bandung. Salah satu pendiri gerakan non-blok pada tahun 1961 bahkan pada tahun 1992 dalam konferensi negara-negara non-blok yang berlangsung di Jakarta, Indonesia ditunjuk menjadi ketua GNB. Ikut dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB dengan mengirimkan pasukan Garuda ke negara-negara yang dilanda konflik seperti Kongo, Vietnam, Kamboja, Bosnia, dan sebagainya. Salah satu pendiri ASEAN yaitu Organisasi Negara-Negara di Kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Denok. Yang B itu ada peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Secara umum, organisasi internasional dapat diartikan sebagai organisasi yang berkedudukan sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.
Karena merupakan subjek hukum internasional, organisasi internasional mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional. Yang pertama itu adalah peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Indonesia resmi menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September tahun 1950 dengan suara bulat dari para negara anggota. Hal tersebut terjadi kurang dari setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda melalui konferensi Meja Bundar. Pemerintah RI mengurus Lambertus Nicodemus Palar sebagai wakil tetap Republik Indonesia yang pertama di PBB. Duta besar Palar berterima kasih kepada para pendukung Indonesia dan berjanji bahwa Indonesia akan melaksanakan kewajibannya sebagai anggota PBB. Posisi wakil tetap Republik Indonesia dijabatnya sebagai negara anggota PBB di bawah daftar dalam beberapa lembaga di bawah naungan PBB, misalnya ECOSOC atau Dewan Ekonomi dan Sosial, ILO Organisasi Buruh Internasional, maupun FAO Organisasi Pangan dan Pertanian. Setelah itu, salah satu prestasi Indonesia di PBB adalah saat Menteri Adam Malik menjabat sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. Di Komisi Hukum Internasional PBB atau International Law Commission atau ILC, Indonesia mencatat prestasi dengan terpilihnya mantan Menlu Mokhtar Kusumadja sebagai anggota ILC pada periode 1992 sampai 2001. Pada pemilihan terakhir yang berlangsung pada sidang Majelis Umum PBB ke-61, Duta Besar Nugroho Wisnumurti terpilih sebagai anggota ILC periode 2007 sampai 2011. Setelah bersaing dengan 10 kandidat lainnya dari Asia dan terpilih kembali untuk masa tugas 2012 sampai 2016. Yang kedua itu ada peran Indonesia dalam ASEAN. Yang pertama untuk mewujudkan tujuan ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua itu, dalam menjalin hubungan internasional, Indonesia menggunakan politik luar negeri yang aktif dan bebas. Yang ketiga, Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara dan mempunyai peranan besar dalam membentuk kesepakatan untuk menciptakan stabilitas regional dan perdamaian. Dan yang keempat adalah Indonesia sangat berperan aktif dalam organisasi ASEAN. Oleh karena itu, Indonesia menjadi salah satu negara pemrakasa berdirinya ASEAN. Indonesia sering menjadi tuan rumah dalam acara-acara penting ASEAN. Antara lain, yang pertama, KTT ASEAN pertama yang dilaksanakan di Bali tanggal 24 Februari tahun 1976. Nah, dalam kegiatan ini yang dilaksanakan adalah Deklarasi ASEAN Bali Concord 1, meliputi kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Yang kedua, perjanjian persahabatan dan kerjasama, disepakati prinsip-prinsip dasar dalam hubungan satu sama lain. Yang berikutnya adalah pertemuan informal pemimpin negara ASEAN pertama. Nah, pertemuan ini diselenggarakan atau dilaksanakan di Jakarta tanggal 30 November 1996. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari keputusan yang dihasilkan dalam KTT kelima ASEAN di Bangkok pada Desember 1995. Yang ketiga adalah KTT ASEAN ke-9. KTT ASEAN ke-9 ini dilaksanakan di Bali, tepatnya 7 Oktober tahun 2003. Dari hasil pertemuan ini, KTT ASEAN ke-9 menghasilkan deklarasi ASEAN Bali Concord kedua sebagai kelanjutan dari Bali Concord pertama di tahun 1976. Bali Concord 2 ini berfungsi memperkuat visi ASEAN untuk di tahun 2020
Dan berikutnya, negara-negara ASEAN ini sudah menyepakati gedung sekretariat ASEAN itu bertempatan di kota Jakarta, tepatnya di Indonesia. 3 orang tokoh Indonesia yang pernah menjabat sebagai Sekretariat Jenderal ASEAN adalah H.R. Darsono dari tahun 1977 sampai 1978. Umar Jadi Nyoto Wijono menjabat dari tahun 1978 sampai 1979. Dan yang terakhir adalah Rusli Nur. Rusli Nur menjabat dari tahun 1989 sampai 1992. Nah, berikutnya ini ada peran serta Indonesia dalam gerakan non-blok. Nah, bagi Indonesia, gerakan non-blok merupakan wadah yang tepat bagi negara-negara berkembang untuk memperjuangkan cita-citanya. GNB mempunyai arti yang khusus bagi bangsa Indonesia yang dapat dikatakan lahir sebagai negara netral yang tidak memihak atau tidak memegang prinsip, bisa dibilang seperti itu. Selain sebagai salah satu negara pendiri GNB, Indonesia juga senantiasa setia dan memegang teguh prinsip-prinsip dan aspirasi GNB. Nah, jadi selama 3 tahun dipimpin Indonesia, banyak kalangan menyebut GNB berhasil memainkan peran penting dalam percaturan politik global. Akan tetapi, meskipun demikian, politik dan keamanan negara-negara sekitar tetap menjadi perhatian. Dengan kontribusi positifnya, selama ini Indonesia dipercaya untuk turut menyelesaikan berbagai konflik regional. Meskipun sekarang Indonesia tidak lagi menjabat sebagai pimpinan GNB, namun tidak berarti bahwa penanganan oleh Indonesia terhadap berbagai permasalahan penting GNB akan berhenti atau mengendur. Gak bakal berhenti dianya, gak akan stop sampai di situ. Indonesia akan tetap berupaya menyumbangkan peranannya untuk kemajuan GNB di masa yang akan datang dengan cara mengoptimalkan pengalaman yang didapat selama menjadi ketua GNB. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.